Oke, mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak nih kepada para teman-teman semua atas ketersediaannya untuk mengikuti proses intervensi pada kesempatan kali ini. Nah, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Masyarakat, angkatan 2019, kelas A. Kami juga termasuk dalam kelompok 1 mata kuliah Teknik Intervensi Sosial. Adapun kelompok kami ini memiliki 5 anggota. Ada saya sendiri, Safa Mega Tiara, serta rekan-rekan saya, yaitu ada Mia Herliana Syafitri, Maria Joana, Syafira Aining Tias, dan Syifa Fauziah. Boleh diituin share screen-nya? SS-nya udah muncul belum? Udah, tapi coba di slide pertama dulu deh. Udah. Terima kasih. Adapun intervensi yang akan kami lakukan yaitu mengenai peran generasi muda dalam meningkatkan literasi di era digital. Boleh next. Adapun materi-materi yang akan kita diskusikan pada kali ini yaitu yang pertama ada pengertian literasi, tujuan literasi, arti penting literasi bagi pemuda, dan yang terakhir yaitu peran pemuda dalam meningkatkan literasi di era digital. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian literasi. Nah, seperti yang telah diketahui oleh teman-teman semuanya, secara sederhana literasi yaitu merupakan kemampuan dalam membaca dan menulis. Namun, seiring berkembangnya zaman, teknologi, dan segala aspek kehidupan lainnya, pemaknaan dari literasi dan juga gerakan literasi ini juga semakin berkembang. Mengapa? Nah, penjelasan mengapa tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Syafira Aining Tias. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Safa Mega Tiara. Jadi yang selanjutnya kita akan menjelaskan kenapa sih apa literasi itu penting. Yang pertama itu satu, munculnya kesadaran yang mendasar tentang pentingnya kemajuan dan masa depan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, masyarakat dan pemerintah Indonesia semakin sadar bahwa kemajuan dan keunggulan individu masyarakat dan juga bangsa ditentukan oleh adanya tradisi dan budaya literasi yang baik. Yang ketiga, adanya faktor pendukung dari komunitas yang peduli dan punya semangat untuk menumbuhkan dan menyebarluaskan kegiatan, tradisi, dan budaya literasi di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Lalu selanjutnya, nah ini kita bisa lihat bahwa ada tujuan dari literasi sendiri. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. Yang kedua, membantu orang berpikir secara kritis dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Yang ketiga, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Yang terakhir, ada membantu menumbuhkan
menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Nah, yang selanjutnya ada arti penting literasi bagi generasi muda yang akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Joanna. Kepada Joanna, dipersilakan. Oke, baik Syafira, terima kasih. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai arti penting literasi bagi generasi muda, yaitu bagi kita semua. Pertama, literasi sangatlah penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan kemajuan teknologi saat ini, memungkinkan seseorang mendapatkan informasi ataupun ilmu pengetahuan dengan sangat mudah dari berbagai media. Kemudian memunculkan tantangan-tantangan yang tidak dapat dihindari bagi setiap negara. Salah satunya Indonesia yang memiliki tingkat literasi yang rendah. Kebanyakan orang Indonesia sendiri lebih suka menatap layar gadget berjam-jam dengan segala aktivitas di dunia maya dibandingkan membaca buku. Bahkan mungkin orang Indonesia hanya membaca 1 atau 2 buku dalam setahun. Nah, menumbuhkan rasa keingintahuan seseorang akan ilmu pengetahuan itu tidaklah mudah, namun dapat diwujudkan dengan budaya literasi atau budaya membaca. Kemudian generasi muda merupakan sumber daya manusia atau SDM yang sangat potensial untuk membangun bangsa. Generasi muda harus dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin dan memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Generasi muda merupakan agent of change atau agen perubahan, sehingga keberhasilan suatu bangsa ada di pundak para generasi muda. Pentingnya mengembangkan kemampuan literasi sangat mempengaruhi kualitas bangsa Indonesia. Untuk itu, generasi muda harus juga dapat mengembangkan kemampuan literasinya. Karena dengan itu, generasi muda dapat lebih kritis, kreatif, inovatif, dan berimajinasi, sehingga dapat bersaing di perkembangan zaman saat ini secara global maupun lokal untuk membangun bangsa. Nah, dengan literasi ini akan menjadikan kita pribadi yang intelek dan memiliki keterampilan. Keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas generasinya. Boleh di next? Selanjutnya adalah peran generasi muda untuk meningkatkan literasi di era digital. Semakin berkembang pesatnya zaman, maka teknologi juga semakin terbarukan, sehingga dunia literasi sebenarnya akan semakin mudah untuk terus dikembangkan. Hanya saja, penggunaan media sosial yang kurang efektif bisa menimbulkan dampak yang signifikan untuk dunia literasi itu sendiri, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Kemudian beberapa contoh saat ini adalah penggunaan gawai atau ponsel yang pada dasarnya memiliki banyak manfaat. Para pelajar bisa dengan sangat mudah mengakses informasi seputar pelajaran sekolah, dan para pencari kerja pun memiliki jaringan yang luas untuk mencari lowongan pekerjaan. Sedangkan dampak negatif dari gawai itu diantara lain seperti menyebabkan seseorang mencari jalan yang instan untuk menyelesaikan persoalan, yaitu dengan menghadirkan generasi salin rekat atau copy-paste. Selain itu, kerusakan mata akibat radiasi dari gawai dan memasung kreativitas dan percaya diri masyarakat. Belum lagi penyalahgunaan terhadap situs dewasa yang sangat mudah dijangkau. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Joanna. Izin melanjutkan dari presentasinya Joanna. Terlepas dari dampak negatif atau positifnya si ponsel ini, kecanggihan teknologi sebenarnya itu tergantung bagaimana kita bisa menyikapinya dengan bijak. Dan langkah-langkah yang tepat untuk kita akan mampu menyeimbangkan keinginan dan kebutuhan terhadap ponsel tersebut. Salah satu langkah ataupun peran yang bisa diambil oleh generasi muda dalam rangka meningkatkan literasi di zaman digitalisasi dan teknologi ini adalah memberikan kontribusi dalam berbagai aspek. Salah satunya itu bergabung dengan badan, lembaga, ataupun organisasi yang pada dasarnya ini bermanfaat untuk mencapai tujuan dari pemerintah mengenai pendidikan yang lebih baik. Next. Mengajak anak-anak atau masyarakat yang belum terlalu menyadari betapa pentingnya literasi, itu bisa merupakan salah satu kewajiban kita sebagai generasi muda yang sudah paham dengan dunia teknologi itu sendiri. Karena terkadang yang diketahui anak-anak dan masyarakat dari ponsel atau gawai ini
hanya untuk sebagai hiburan dan media sosial semata. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mia. Silakan Mia. Ya, mempermudah juga ya dalam mendapatkan informasi gitu seputar literasi dengan berbagai pendekatan yang bisa kita lakuin itu ya salah satunya dengan mengunjungi berbagai tempat yang biasanya dijadikan tempat berkumpul para anak muda gitu ya, seperti masjid, juga ikut kajian itu kan juga bisa membuka literasi di bidang digital juga ya, sekolah, terus juga berbaur dan beradaptasi dengan mereka semua atau yang sangat wajib juga untuk diterapkan karena orang lain akan menghargai literasi digital ini kita terapkan di kehidupan sehari-hari karena nantinya tuh orang lain tuh akan menghargai gitu. Kita mampu terlebih dahulu menghargai mereka setelah membuat ikatan yang baik nih dengan mereka. Di saat itulah kita mengedukasi mereka mengenai cara memanfaatkan gawai secara cerdas, yaitu memanfaatkan nilai-nilai positif dari gawai. Jadi gimana kita ngasih tahu teman-teman caranya literasi ya pertama kita deketin dulu, jangan seakan-akan gini nih caranya gini, enggak gitu. Kita kayak pendekatan dulu nih ke mereka gitu. Apa sih masalahnya gitu yang sekarang tuh yang perlu ditingkatin dalam literasi digital gitu, kayak banyaknya penyebaran hoax mungkin atau kadang berita-berita juga banyak ya yang apalagi udah ada TikTok kan yang konten-kontennya kadang kan nggak bisa difilter ya untuk anak kecil atau apa, bahkan sekarang pun anak kecil pun udah tahu ya kayak konten-konten dewasa. Nah itu tuh yang perlu kita intervensi gitu, kita lakukan bagaimana caranya mengedukasi tentang literasi digital gitu. Boleh next? Oke, kan dengan menyadarkan pentingnya dan manfaat literasi pada masyarakat juga mempermudah ya memperoleh gawe bisa mendekatkan kayak jiwa gemar membaca masyarakat Indonesia, terus juga bisa ningkatin literasi bacaan, terus kayak anak muda zaman sekarang kan bahkan dalam satu riset pun Indonesia masih rendah banget ya dalam literasi baca. Nah, ternyata kita dengan menerapkan literasi digital ini kepada pemuda-pemudi juga itu bisa meningkatin kita biar gemar baca juga dari menjaga esensi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi kita makin bahasanya, penggunaan bahasanya itu tepat gitu. Karena kan ya nggak bisa kita hindari ya kata-kata di sosmed atau di digital itu ya banyak banget gitu. Nah, dengan adanya literasi ini memungkinkan kita untuk bisa mengolah kosakata kita yang berbahasa Indonesia dengan baku. Karena dengan membaca terkhususnya buku-buku pendidikan akan menambah kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menambah wawasan dan pengetahuan mereka. Dalam begitu akan banyak masyarakat Indonesia yang mampu ya memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga meminimalisasi penggunaan bahasa yang tidak sesuai konteks, serta mencampur adukan bahasa, serta meminimalisir penggunaan gawai untuk hal-hal negatif gitu. Boleh next? Oke, cukup sekian ya sedikit materi tentang literasi. Oke, ada teman-teman ada yang mau nanya nggak ya? Kalau nggak ada yang nanya, mau nanya nih, saya mau nanya nih ke ya, jadi mau nanya nih ke Anisaul Hosnul. Ya, jadi mau nanya nih ke Anisaul Hosnul. Boleh dibuka nggak kameranya? Mau nanya-nanya nih sebentar tentang gimana sih pemanfaatan literasi digital menurut Anissa Husnul sendiri, gimana nih? Peran literasi digital itu penting nggak sih gitu? Apalagi kan kita sebagai mahasiswa ya, banyak banget nih yang kita gunain di bidang literasi gitu, khususnya digital. Ada nggak tanggapannya, Anissa?
Menurut saya digital literasi itu sangat penting untuk kita semua karena dengan digital literasi itu kita bisa mencari informasi lebih luas, lebih detail, terus lebih kritis, serta bisa menambah wawasan juga. Gitu sih, Kak. Oke, ada ini nggak sih, Anissa, kamu ada punya pengalaman negatif nggak sih terkait digital gitu? Kayak berita-berita apa gitu, ada nggak? Terus biasanya kamu nanggepinnya gimana gitu, kayak hoax gitu, gimana nanggepinnya? Kalau dari pengalaman sendiri sih nggak ada ya, tapi di sekeliling saya kebetulan hoax gitu banyak. Tapi kalau seperti itu kita harus lebih mencari informasi lebih dalam lagi. Apakah ini benar informasi tersebut? Jangan langsung menelan informasi itu. Iya, terima kasih Anissa atas pengalamannya gitu. Teman-teman yang lain ada nggak ya? Kalau ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin semuanya udah jelas kali ya? Itu Oh, salah ada satu. yang mau nanya. Ya. Ada yang mau nanya dari Salsabila Siva. Iya, saya mau bertanya untuk bagaimana cara meningkatkan minat literasi dari anak di bawah umur 10 tahun. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Salsabila Siva. Jadi, bagaimana caranya kita meningkatkan literasi kepada anak yang di bawah umur 10 tahun ya, Salsabila. Nah, itu yang pertama kita bisa terlebih dahulu mengenalkan angka dengan cara huruf dengan cara yang menarik. Misal kita ajak dulu ke sekitar kita literasi itu bukan melulu tentang membaca dan menulis, tapi bisa juga kita melihat melihat alam sekitar kita, mengetahui nama-namanya dulu. Nah, kalau untuk anak-anak itu biasanya kita harus memperlihatkan contohnya dulu. Oh, ini namanya jerapah. Oh, ini namanya zebra dan lain-lain. Nah, yang kedua itu bisa kita ajarkan juga alfabet pertama kali. Nah, yang ketiga kita bacakan dongeng biasanya, karena anak-anak biasanya imajinasinya masih tinggi. Nah, gitu sih kalau dari saya, mungkin ada dari teman-teman lain yang bisa memperjelas. Terima kasih. Saya izin menambahkan, jadi cara untuk meningkatkan literasi pada anak, terutama di bawah usia 10 tahun itu, kita bisa ngasih mereka nih berbagai buku, termasuk buku cerita nih. Jangan dikasih HP dulu, karena anak kalau misalkan udah dikasih HP, nanti ngerinya mereka akan fokus ke HP terus, nggak mau belajar, pokoknya maunya main game, nonton YouTube. Bahkan anak sekarang, anak belum bisa ngomong aja, itu
salah satu faktor penyebabnya karena sering main HP, jadi adanya speech delay. Jadi caranya itu bisa dengan memberi buku, terus seperti tadi yang Syafira bilang, membacakan dongeng, atau bermain peran storyteller nih. Jadi antara orang tua dan anak maupun guru dan anak itu bisa sama-sama bermain peran lah, sehingga mereka tuh bisa meningkatkan bacaannya, terus juga meningkatkan cara berpikir dan juga cara berbicara. Terus sering-sering ajukan pertanyaan terbuka. Jadi misalnya ada pertanyaan apa nih, anak boleh nih nanya ke kita sebagai yang lebih tua atau sebagai orang tua. Terus juga kita sering-sering bertanya kepada anak. Dan juga menulis, ajarkan mereka untuk menulis apapun itu. Baik menulis tentang kesehariannya atau menulis tentang cerita, maupun yang lain-lainnya. Seperti itu. Apakah sudah dapat diterima jawabannya, Salsabila? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Makasih kembali. Ada pertanyaan dari kolom chat dari Bindia. Buat teman-teman pemateri di sini, menurut kalian literasi ini sendiri sudah harus dimulai sejak umur berapa dan apa ada metode tersendiri dari tingkatan umur? Terima kasih atas pertanyaannya Bindia. Mungkin ada teman kami yang ingin menjawab. Saya deh mau coba jawab. Oke, untuk Bindia, sebenarnya kalau sudah harus dimulai sejak umur berapa itu sebisa mungkin, sedini mungkin. Cuma kalau misalkan kita berbicara umur, memang ketika dari awal itu kalau untuk mengenalkan literasi nggak bisa kita langsung memulai dengan bacaan-bacaan yang berat, karena literasi itu kan bukan cuma tentang membaca aja ya. Nah, tapi dari pertanyaannya itu sudah harus dimulai sejak umur berapa? Sejak sedini mungkin. Kenapa? Karena ketika kita misalkan sebagai orang tua sudah mengenalkan budaya literasi itu kepada anak sejak usia dini, maka mereka nantinya akan mulai terbiasa dan tidak merasa asing dengan misalkan buku, dengan kegiatan mendengarkan cerita, kemudian menulis pengalaman mereka seperti itu. Dan kemudian apa ada metode tersendiri dari tingkatan umur? Tentu aja ada, karena kan setiap anak itu kan memiliki tahapan-tahapan umur di mana ada juga tahapan perkembangan mereka, misalkan di usia, ada juga usia emas. Untuk anak-anak tuh biasanya ada usia emas yang pada saat-saat itu mereka kemampuan memorinya itu sangat bagus, kemudian kemampuan mereka menerima informasi itu sangat bagus, dan tentunya juga perlu metode-metode tersendiri untuk orang tua bisa mengenalkan literasi itu kepada anak-anaknya. Metodenya seperti apa? Tentunya setiap orang tua itu lebih paham tentang bagaimana cara menangani anak mereka. Bisa mungkin dimulai dari membaca dongeng seperti yang tadi Syafira udah jelaskan di awal, kemudian juga selain itu bisa didengarkan seperti audiobook atau buku yang bisa ada suaranya seperti itu. Jadi anak-anak tidak merasa bosan juga ketika hanya harus membaca seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain? Ya, izin menambahkan mengenai tingkatan literasi. Menurut Wells 1987 yang dikutip oleh A.A. Saomah 2015, beliau menyebutkan bahwa terdapat 4 tingkatan literasi. Itu yang pertama ada performatif, yang kedua ada fungsional, yang ketiga ada informasional, dan yang keempat ada epistemik. Nah, untuk tingkatan yang pertama atau performatif itu adalah seseorang mampu untuk membaca dan menulis. Ini mungkin tingkatan seperti anak-anak SD atau SMP. Lalu tingkatan yang kedua adalah fungsional. Di tingkatan ini, seseorang diharapkan dapat menggunakan bahasa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Lalu tingkatan yang ketiga ada informasional. Ini diharapkan orang-orang dapat mengakses pengetahuan dengan bahasa. Dan yang terakhir ini ada tingkat epistemik, yaitu orang dapat mentransformasikan pengetahuan dalam bahasa. Mungkin tingkat yang ketiga dan terakhir ini sedang ada di tingkat kita masing-masing. Ya, sekian dari saya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari teman-teman? Mungkin sudah cukup, dan Zoom ini udah hampir habis waktunya. Mungkin dari kami juga sudah cukup. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas perhatiannya peserta-peserta yang sudah hadir di Zoom ini. Dari kami mohon maaf jika terdapat
banyak kekurangan atas sosialisasi yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya.